Sahabat Shalom, Sahabat Shalom. selamat pagi, Tuhan memberkati. Amen. Kembali pagi ini kita ibadah hari Sabat, hari yang ditentukan Tuhan. Siapa saja yang mengatakan amin, orang itu akan terima berkat. Dan Amen. Tuhan itu tidak pernah akan melalai perkataannya. Dia tidak pernah akan lupa akan firman-firmannya, akan perintah-perintahnya, akan hukum-hukumnya. Karena hari Sabat itulah kekal sampai selama-lamanya. Tertukik di loh batu yang pertama. Saudara baca sana Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 itu masalah hari Sabat. Jadi ditukik di loh batu pertama. Renungan hari ini ambil dari Amsal. Amsal pasal yang ke-16 ayatnya 1 sampai ke-33. Karena satu perikop. Kalau aslinya memang tidak ada judul ya saudara ya, kitab-kitab suci ini. Tidak ada judul, ya, polos saja. Satu orang membaca Amsal 16 ayat 1 sampai ke 33. Amsal 16 ayat 1 sampai 33, demikian firman Tuhan. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tapi jawaban lidah berasal daripada Yahweh. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Yahweh lah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Yahweh, maka terlaksanalah segala rencanamu. Yahweh membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Yahweh. Sungguh ia tidak akan luput dari kehukuman. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Karena takut akan Yahweh, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Yahweh berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Yahweh lah yang menentukan arah langkahnya. Keputusan dari Tuhan adalah di bibir raja, kalau ia mengadili mulutnya tidak berbuat salah. Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Yahweh. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja, karena tahta menjadi kokoh oleh kebenaran. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Kegeraman raja adalah bentara maut, tetapi orang bijak memadamkannya. Wajah raja bercahaya, memberi hidup, dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa yang menjaga jalannya memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Yahweh. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja, karena mulutnya memaksa dia. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan, pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang penfitnah menceraikan sahabat yang karib. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Siapa memejamkan matanya merencanakan tipu muslihat, siapa mengatupkan bibirnya sudah melakukan kejahatan. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran.
Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang memperebutkan kota. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Yahweh. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amsal. Amsal itu apa sih? Arti daripada amsal? Arti daripada amsal itu, misal, contoh, umpama. Jadi harus tahu ya, amsal itu artinya, misalnya, contoh, umpama. Jadi saudara harus perhatikan amsal ini. Saya memang dari awal memang saya baca, kalau baca kitab suci itu tuntas. Setiap surat itu saya tidak penggal-penggal. Tidak saya baca tuntas lah. Misalnya Amsal ini. Amsal itu berapa pasal? 31 pasal. Jadi Amsal itu 31 pasal. Amsal itu mengajarkan kita itu pengetahuan. Karena begitu pentingnya pengetahuan ya. Tadi kita sudah baca ayat 20 mengatakan siapa yang memperhatikan firman. Ya, orang akan berbahagia. Kenapa sih saya angkat lagi Amsal hari ini? Karena ini Amsal, kalau kita baca lengkap, ini Amsal ini kan mengajari kita supaya kita memiliki hikmat. Hikmat itu apa? Halo, hikmat itu apa? Pengetahuan. Pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Firman Tuhan. Firman. Ya. Jadi ada namanya hikmat dunia dan ada juga namanya hikmat apa? Tuhan. Sorgawi. Hikmat sorgawi itu ada bukunya. Namanya apa? Taurat. Taurat itu artinya pengajaran. Jadi kalau hikmat dunia, ada bukunya nggak? Ada juga bukunya. Supaya kita memiliki hikmat sorgawi itu, penting namanya kita mempelajari namanya isi kitab suci. Amin. Begitu juga hal-hal yang sekuler atau ilmu-ilmu dunia. Kita harus pelajari juga. Hikmat dunia itu ada akhirnya. Akan berakhir kalau kita sudah mati. Tapi kalau hikmat sorgawi, yang disebut namanya hukum Tuhan itu tidak pernah berakhir sudah. Sampai selama-lamanya. Jadi siapa saja pun yang mencintai hukum, orang itu akan berbahagia. Amin. Kenapa saya angkat ini? Ada orang yang komentari, dia komentari sahabat sangat miris ya, orang-orang seperti ada lah, tapi hanya satu orang lah ya, yang komentari khotbah saya yang lalu. Kalau saya lihat di YouTube itu ada 670 sekian ya, yang menonton, berarti ada satu yang komentari. Yang komentari ini ngeri loh saudara. Itulah namanya orang-orang Kristen. Jadi saya sebut mereka ini orang Kristen. Orang kalau Kristen itu, kalau menjawab, tidak pakai pikiran, saudara. Langsung meledak-meledak, marah-marah. Gitu aja. Saya berulang-ulang mengatakan, kalau engkau komentari namanya khotbah saya ini, mau ia pakai pasal dan ayat. Gitu loh. Bayangkan saja kemarin saya angkat namanya Galatia 4 ayatnya 4 sampai 5 kan? Apa bunyinya kalau Galatia 4 ayat 4 sampai 5? Ya. Saya angkat itu, tibalah saatnya mengutus anaknya menebus mereka yang apa? Yang taat kepada apa? Hukum Taurat. Ingat ya, jadi Galatia 4 ayat 4 sampai 5 itu, tibalah saatnya mengutus untuk menebus mereka ini yang taat kepada namanya hukum Taurat. Si komentar ini, yang komentar ini, dia juga pakai Galatia. Dia pakai Galatianya apa? 5 ayatnya 4 sampai 5 saudara. Dia tidak baca lengkap. Nah, itulah namanya orang-orang Kristen. Cari-cari tadi yang sebenarnya kalau kita baca lengkap namanya Galatia itu, ya, tidak menghujat juga. Ya. Kalau kita baca lengkap ke bawah, khususnya namanya 13-14, coba satu orang. Ini saya mau bantah ini orang ini yang seperti, loh ini yang biarpun satu orang ini saudara ya, dia sudah mempengaruhi sekian orang loh saudara. Kalau dia seorang bapak kan pengaruhi istri dan anaknya.
Begitu bencinya namanya hukum Tuhan ini, begitu bencinya namanya Taurat ini, saudara. Mereka cari-cari, mereka penggal-penggal, tidak baca lengkap. Coba saja kalau mereka baca lengkap namanya Galatia. Galatia hanya 6 pasal. Ya kan? Hanya 6 pasal. Tapi dipenggal gitu. Coba baca namanya apa? Galatia ke-5 ayat 4 sampai 5 kalau nggak salah. Ya. Dia pakai itu. Baca. Dari ayat 3. Galatia 4. Ya. Galatia 5. Galatia 5 ayatnya 45. Kalau nggak salah, waktu dia komentari, saya lihat komentarnya di bawah. Kamu lepas dari hamasia jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Jadi dipenggal saja di sini, akhirnya dia ngeliatkan sana kemari, sana kemari. Makanya dia bilang ada kata ragi. Kalau kamu baca komentarnya dia orang ini, jadi dianggap namanya ragi itu artinya perjanjian lama itu harus namanya akhirnya jadi racun. Ini benar-benar luar biasa loh saudara. Jadi manusia ini yang komentar kemarin itu namanya dosa kekal. Dia tidak baca namanya 13-14 di bawah. Ini saya mau komentar ini orang ini supaya dia paham sedikit. Baca namanya 13-14 ayatnya yang Galatia 5 ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bayangkan saja kalau manusia ini yang komentar ini ada otaknya sedikit, makanya dia kan tahu di bawah ayatnya 14 itu namanya perintah hukum Taurat. Hukum Taurat itu mengajarkan kita kasih, amin. Amin. Hukum Taurat itu mengajarkan kita kasih. Karena dia tidak tahu namanya ayatnya 14 ini bahwa ini adalah kutipan dari mana? Imamat, saudara. Jadi dia nggak ngerti kalau ini adalah kutipan dari namanya Imamat 18 ayatnya 19, saudara. Dia tidak ngerti. Sehingga dia membabi buta saja dengan tulisannya di bawah itu. Sampai-sampai dia mengatakan bahwa hukum Mose itu ada jadi meracuni namanya Injil. Coba saudara. Ini manusia-manusia yang menghujat Taurat ini dosa kekal saudara. Karena dia baca sepotong, tidak baca lengkap. Kalau dia mundur ke belakang, Galatia 4 ayat 4 sampai 5, saya akan kalau dia mau nonton lagi nih. Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Coba, kalau engkau patuhi namanya hukum Tuhan, maka engkau akan jadi anak Tuhan. Amin. Amin. Nah, inilah manusia-manusia yang tidak ada otaknya lagi. Bayangkan saja. Ya. Jadi saya mengatakan memang orang-orang Kristen seperti itu. Mereka tidak perhatikan lagi. Coba kita lihat ya. Mereka itu, rata-rata Pak pendeta-pendetanya itu, mereka tidak mau namanya baca tuntas namanya keempat penginjil. Keempat penginjil tidak baca tuntas. Ada namanya Matitia, Markus, Luka, Yohanan, maupun kisah para rasul. Kalau orang baca ini berurutan ini, makanya dia tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah ada kata yang keluar dari mulutnya bahwa hukum Tuhan sudah tidak berlaku, bahwa hukum Taurat itu adalah namanya racun. Tidak ada loh saudara. Bayangkan aja si pembunuh-pembunuh yang seperti ini, dia bunuh sekian orang. Bukan dia bunuh diri saja, tapi membunuh orang lain. Ya. Kalau tadi dia baca namanya Galatia, tadi kan sudah dibaca Galatia 4 kan? Tibalah waktulah menebus mereka yang patuh kepada namanya hukum Taurat. Kalau kita mundur lagi, Galatia 3, itu juga kan komentarnya dia potong di atas itu. Dia potong, dia tidak baca tuntas Galatia 3 ini. Kalau dia baca tuntas namanya Galatia 3 ini, makanya dia ketemukan di situ nanti ayat 21 bunyinya bagaimana? Ayat 21. Kalau dia masih masuk lagi di sini, dia komentar,
Saya mau peringatkan manusia ini, kalau engkau tidak bertobat, engkau tidak sadar ini, itu namanya dosa kekal. Mundur lagi namanya Galatia 3 ayat 21. Kalau demikian bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Tuhan? Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Coba Taurat. bayangkan saja, kalau dia mau saja dia baca tuntas namanya Galatia 3 itu, makanya dia ketemukan di situ bahwa hukum Taurat itu menghidupkan. Karena kebenaran itu berasal namanya dari hukum Taurat. Amin. Amen. Ya. Makanya Galatia ini saudara, saya mengatakan dari dulu, Galatia ini bukan tulisannya Rasul Saul. Yakin, bukan tulisan Rasul Saul. Ini tulisan-tulisan manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Kenapa saya mengatakan tidak bertanggung jawab? Kalau kita mundur ke belakang lagi, Galatia 2 ayat 16. Kita mundur ke belakang lagi, Galatia 2 ayat 16. Supaya ini pendengar yang komentar itu, kalau dia masih nonton lagi ini, supaya belajar. Kalau engkau tidak bertobat, tidak minta pengampunan dari Tuhan, itu namanya dosa kekal, mati taruhannya. Mundur ke belakang lagi, Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Hamasiah Yesua. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesua Hamasiah, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Hamasiah, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bayangkan aja si penulis ini, penipu, pembunuh ini, dia bunuh sekian orang. Dia mengatakan di situ tidak ada satu manusia pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, saudara. Coba bayangkan aja, dia tentang namanya perkataan Tuhan sendiri, namanya Matitia 5 yang sering saya angkat sampai saat ini. Aku datang itu bukan meniadakan 1.1 iota. Siapa yang mengabaikan 1.1 iota? Neraka, bukan saya. Baca lengkap namanya Matitia 5 ayatnya 17 sampai 20. Kenapa saya angkat juga tadi ini Galatia 2 ayat 16 ini penipu dan pembunuh ini tidak demikian sulit apanya tulisan aslinya. Tulisan asli ini kan kutipan. Tulisan aslinya kalau kita baca namanya Mazmur 143 ayat 2 mengatakan, perhatikan di sini, makanya si penulis ini bukan nama Rasul Saul. Dia bukan. Ini penulis Galatia inilah yang sudah dinubuatkan oleh namanya Yeremia 8 ayat 8 sana, penulis palsu. Bertentangan pasal yang lain dengan pasal yang lain, bertentangan. Baca ini namanya Mazmur, ini tulisan aslinya dari Mazmur 143 ayat 2. Janganlah berperkara dengan hambamu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapanmu. Jadi tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan, saudara. Bukan namanya tidak ada dibenarkan karena melakukan Taurat, ini namanya pembunuh. Bertentangan satu yang lain. Galatia 3 ayat 21 mengatakan, kebenaran itu berasal nama hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu dia menghidupkan. Makanya kalau kau baca namanya keempat penginjil di sana, keempat penginjil siapa? Matitia, Markus, Luka, dan namanya Yohanes, saudara. Sangat jelas di situ. Bagaimana antara rasul yang satu dengan satu yang lain bertentang. Hanya orang-orang Kristen ini, mereka tidak tahu. Susunannya kitab yang kita pegang ini pun juga salah. Kenapa saya bilang salah? Karena keempat penginjil ini baru ada namanya kisah para benar gak gitu? Kalau 4 itu baru kisah para rasul. Benar, saudara. Makanya saya mengatakan supaya otakmu itu tidak terputar-putar, tidak blank gitu, bacalah namanya kisah para rasul tuntas. Karena kisah para rasul itu ditulis oleh namanya siapa? Luka ini, saudara. Jadi mereka tulis itu dari tempat ke tempat. Jadi kalau kamu baca tuntas namanya kisah para rasulan, baru kita ketahuan bahwa memang namanya Rasul Saul itu tidak bikin ibadah baru, tidak pernah ada. Dan dia bertanggung jawabkan sana kalau engkau baca namanya kisah para rasul 21.
Baru terbuka otak kita ini. Kalau engkau mau saja baca kitab suci. Hanya persoalannya sekarang orang Kristen itu tidak pernah mau baca kitab suci, saudara. Tidak mau, saudara. Seenaknya saja mereka dia Sabat itu mereka menghujat namanya hari Sabat ini. Coba komentarnya orang itu. Saya yakin itu orang Kristen itu, saudara. Karena itu sudah diadakan oleh Pak Pendeta-pendetanya. Kan sudah saya bilang kenapa saya angkat ini lagi. Karena saya nonton di YouTube. Ada seorang dokter, dia terkenal sekali di Indonesia ini. Namanya Dokter JT namanya. Dia angkat namanya apa? Efesus 2 ayatnya 15, saudara. Dia tidak baca lain. Padahal itu kan lembaga kita Indonesia. Dan dia juga tidak tahu. Yang mana catatan kakinya. Si dokter ini semau-maunya saja. Dia mencak-mencak di mimbar sana. Dia nipu orang. Bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku. Dia anggap itu sudah racun, saudara. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Sehingga banyak orang yang mati konyol, saudara. Ya. Sehingga saya angkat hari ini masalah apa? Amsal ini. Harus Amsal tahu. Saya sudah ngomong Amsal itu apa artinya? Kan gitu. Ya. Saya sudah ngomong tadi itu namanya Amsal artinya itu misal, contoh, dan umpama. Makanya Amsal itu dianjurkan kita supaya kita ini membaca ya isi kitab suci ini sehingga kita ini memiliki pengetahuan akan firman, saudara. Ya. Karena sangat jelas ini yang kita baca hari ini Amsal 16 ini. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ayat 5 perhatikan di sini. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Yahweh. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Ya. Jadi kalau kita angkat Yahweh di sini. Orang Kristen itu marah-marah loh, saudara. Karena di situ tidak ada kata Yahweh. Bagaimana lu mengetahui bahwa Yahweh itu nama Tuhan kalau engkau sudah mengucap namanya hukum Tuhan ini? Sudah Pak Pendetanya dari generasi ke generasi pembunuh ini, ya, mereka sudah mengganti nama Yahweh ini dengan Tuhan huruf besar semua, saudara. Jadi di sini memang tidak ada kata Yahweh, tapi ingat di sini kekejian bagi kan tulisan Tuhan huruf besar semua. Makanya coba kalau ditanya orang Kristen, Tuhan huruf besar semua, apa sih? Gak mau menjawab. Kemarin kan sudah dikejar kan, yang komentar itu kan, dikejar lah. Ingat baik-baik yang komentar itu. Yang namanya mengejar engkau ini, yang membalas engkau ini, bukan orang ece-ece, saya mau beritahukan. Ya. Orang yang baca kitab setiap hari. Ya. Dipatahkan loh komentarmu yang tidak berguna itu. Menganggap namanya Taurat itu namanya racun. Luar biasa loh, dia menghina Tuhan, saudara. Ya. Ini manusia ini, dia tidak akan luput dari hukuman Tuhan, saudara. Karena dia tidak baca. Bayangkan tadi kemerdekaan itu apa? Jangan kamu salah gunakan untuk berbuat dosa. Artinya, kamu ini tidak pakai domba lagi, aku gantikan domba, kata Yesua, dengan darahku tadi, dimeteraikan kita ini yang patuh kepada hukum Tuhan. Supaya kamu tidak melanggar lagi hukum Tuhan. Ya, itulah kedatangannya di bumi. Makanya ada ancamannya. Tadi kan kita sudah baca namanya Galatia 5 ayatnya 13 sana. Jangan sampai kemerdekaan kamu salah gunakan. Ya, jangan kamu berbuat dosa lagi. Ya, kalau kita baca nanti ancamannya di situ, ancamannya di mana? Kalau kita baca namanya Ibrani 6 ayatnya 4 sampai 6. Supaya ini yang komentar-komentar ini sudah sadar ini saudara. Saya mau peringatkan engkau ya, kalau engkau tidak mendengar dengan baik, ya, engkau tidak bertobat ini perkataan-perkataanmu yang sangat keji ini, kau dosa kekal itu. Saya mau beritahukan. Ya, Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Tuhan dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian,
hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Tuhan bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Itu tidak pernah akan diampuni. Ingat baik-baik dengan komentarmu, itu tidak pernah akan diampuni. Itu namanya dosa kekal. Persoalan sekarang, kalau orang Kristen itu kita tanya apa itu dosa, mereka tidak pernah akan menjawab. Dari Pak Pendetanya termasuk namanya jemaat, mereka tidak pernah akan menjawab. Ya, malah mereka masalah nangkap dengan adanya namanya Taurat ini, akhirnya kita berdosa. Bayangkan saja ada Taurat ini supaya manusia ini teratur, supaya manusia ini tidak merugikan satu sama lain. Taurat itu mengajarkan kita adalah kasih. Hanya penulis-penulis ini, pembunuh-pembunuh ini, saya sampaikan karena ada komentarnya, saudara. Dibaca sekian orang. Saya mengatakan tadi kan kita sudah baca namanya apa? Galatia 2 ayat 16. Mereka putar balikan seperti itu. Ya. Coba. Ada lagi yang ajaran ini, tulisan-tulisan namanya yang mereka bilang ini Injil, wah sempurna sekali katanya perjanjian baru mereka orang Kristen ini. Tapi dia tidak selidiki kitab suci yang baik. Kalau tadi kita baca Galatia 5 ayatnya 14 tadi, dia tidak menyimpang di situ. Karena ini kan kutipan dari apa? Imamat 18 ayat 19. Di situ kalau kita baca namanya Matitya 5 ayatnya 43, perhatikan di sini, dia mulai mutar di sini. Itulah senjata-senjatanya orang Kristen sampai sekarang ini, bahwa Taurat itu mengajarkan kebencian. Ya. Ini perbuatan-perbuatan mereka, saya akan lawan sama mereka, siapapun engkau. Jangan kau kerocok-kerocoknya. Ya, itu pentolan-pentolan itu berhadapan dengan saya. Kita adu namanya ilmu. Ya. Saya mengatakan kau adu dengan ilmu rohani Saladenin, mau adu juga ilmu sekuler Saladenin. Saya sudah jengkel, saudara. Ya. Mereka mengatakan Taurat itu racun, saudara. Kitab Mose itu adalah racun yang meracuni namanya Injil ini. Coba, ini perkataan-perkataan yang sangat keji ini. Baca namanya Matitya 5 ayat 43. Ya. Saya mau buka ini, saya mau bongkar ini kepada pendengar. Jadi saya sampaikan ini ke yang subscriber ini. Ada yang subscriber sana itu 350 sekian yang sudah subscriber dan yang rutin mendengar khotbah ini. Saya sampaikan ini, renungkan ini. Ini pemutar balikan namanya isi tekstus ini. Baca ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini bukan perkataan Tuhan Yesus. Yakin 1000% bukan perkataan ini, perkataan namanya mulut-mulut yang berbisa ini, yang membunuh orang. Baca, ibu anak apanya? Tulisan aslinya. Supaya mencatat ini namanya Matitya 5 ayat 43, ini ada catatan aslinya. Imamat. Janganlah engkau menuntut. Imamat berapa disebut, Bu? Imamat 19 ayat 18. Jadi Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihlah sesamamu manusia seperti. Jadi di situ tidak pernah ada bencilah musuhmu, tapi dibikin sedemikian rupa ini penulis-penulis, pembunuh-pembunuh ini yang membunuh keluargaku. Mereka sampaikan di situ ayat 44, kembali tadi Matitya 5 ayat 44. Mereka bikin sedemikian rupa ini supaya namanya Taurat itu dibuat. Ini taktik-taktiknya mereka ini. Kitab yang kita pegang yang dari Eropa ini masuk di Indonesia ini. Saya sudah teliti 24 tahun ini saya mau sampaikan. Baca 44 ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Coba. Jadi mereka ini, kalau Yesus itu katanya penuh kasih. Ajaran Yesus itu namanya penuh kasih. Tapi kalau namanya Taurat itu namanya mengajarkan kebencian. Sehingga ini adalah pembunuhan yang berjalan sampai saat ini, saudara. Bagaimana mereka membunuh orang? Memang benar mereka tidak pakai golok membunuh orang-orang, tapi mereka membunuh secara rohani. Saya mau sampaikan ini, ya. Saya mau sampaikan ini, ya. Kalau mau nantang-nantang, maka saya berulang-ulang kali. Kalau engkau komentari itu namanya khotbah saya, kalau ada yang salah beritahukan kepada saya, tapi pakai pasal dan ayat. Jangan komentar-komentar seperti itu. Ya.
Itu namanya dosa keji, saudara. Dia anggap namanya hukum Taurat itu namanya jadi racun yang meracuni namanya Injil ini. Dia tahu nggak tuh kata Injil apa Injil ini? Ya. Kenapa dibilang Injil? Kenapa itu adalah namanya kabar baik? Makanya perlu sekali kau baca namanya keempat penginjil ini. Ya. Jangan langsung lo telan bulat-bulat namanya tulisan Rasul Saul ini yang bukan Rasul Saul. Ya. Karena bertentangan satu yang lain. Nggak mungkin lah namanya Rasul Saul ini pakarnya. Dia mengatakan kau baca Filipi di sana. Saya tidak cacat namanya masalah apa? Hukum Taurat. Ya. Dia pakarnya. Dia tidak mungkin. Dia berbohong. Tidak ada satu manusia pun yang dibenarkan ke hadapan Tuhan karena melakukan hukum Taurat. Tuhan bilang siapa yang melakukan hukum Taurat akan duduk apa? Tempat yang tertinggi. Kalau engkau baca namanya Matius 5 ayat 18. Ya. Kalau kau mengatakan satu titik satu iota masuk neraka. Ini perkataan siapa yang harus kau dengar? Perkataan Tuhan Yesus atau namanya surat Rasul Saul. Karena orang Kristen ya, saya sebut saja mereka Kristen ini. Orang Kristen itu mutar saja masalah Tritunggal itu mereka ada namanya Injil Yohanes 1. Mereka tidak baca yang lain. Mulailah mereka itu nanti meledak itu sejatanya mereka ambillah namanya surat-suratnya Rasul Saul yang sudah dipalsukan itu. Misalnya Efesus namanya 2 ayat 15. Mereka tidak baca lengkap lagi surat-surat yang lain. Padahal itu Efesus 2 ayat 15 itu dikasih link oleh namanya Lembaga Kitab Indonesia atau dikasih catatan kaki Lembaga Kitab Indonesia Efesus 2 ayatnya 14, saudara. Supaya jelas ini. Kolose 2. Kolose 2 ayatnya 14. Si pendeta tadi si dokter itu dia nggak ngerti. Makanya saya bilang tuh dokter-dokter bodoh hanya gelarnya gondol-gondol tapi mereka tidak tahu. Kenapa mereka tidak tahu ini dokter-dokter ini? Karena dia tidak mau pelajari namanya kitabnya Moses, kitab para nabi. Karena sudah terlanjur mereka benci. Artinya apa? Mereka tidak tahu. Akhirnya dia sibuklah dengan buku bapak gerejanya ini. Ya. Lalu sekarang kita mau ikut mana? Kristen ini banyak sekali. Ya, awalnya kan dari Katolik ini terpecah namanya Protestan sendiri banyak sekali coba. Terus mengklaim dirinya bahwa inilah jalan yang benar. Satu lagi inilah jalan yang benar. Ya, itu bukan jalan yang benar. Mereka bikin itu berpecah-pecah kan merebutkan kantong orang. Ya, cari perpuluhan. Ya. Mereka berbohong. Mereka tidak berkata benar. Mereka tidak perhatikan lagi hukum Taurat. Mereka tidak perhatikan lagi namanya kitabnya para nabi ini. Makanya kalau kita baca tadi ini ayat sir, orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Yahweh. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Jadi ingat baik-baik loh ya. Yang sombong-sombong itu yang mengatakan namanya hukum Tuhan itu dari racun. Tunggu waktunya. Nanti kamu akan dihukum seberat-beratnya. Ya, saya mau beritahukan ya. Saya kuasai isi kitab suci ini. Kenapa saya kuasai isi kitab suci ini? Karena 20 tahun itu saya teliti kitab suci ini. Ya. Maka siapapun itu akan lawan. Saya lawan bukan pakai otak saya sendiri. Saya lawan dengan pakai isi kitab suci ini. Ya. Baca lagi ayatnya 6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Yahweh, orang menjauhi kejahatan. Ya. Jadi takut akan Tuhan itu dia tidak mungkin akan berani dia melanggar namanya hukum Tuhan. Amin. Dia tidak akan berani. Orang takut akan Tuhan tidak mungkin dia mengatakan bahwa Taurat itu jadi racun. Ini manusia yang benar, ini luar biasa. Ini yang dia masuk neraka yang paling nanti panas ini saya mau beritahukan. Ya. Berapa orang yang dia bunuh ini. Ya. Ya, kalau dia seorang bapak, dia akan bunuh dengan istrinya, dia bunuh dengan anak-anaknya. Kalau dia seorang pendeta, berapa orang yang dia bunuh itu? Ya? Berapa orang yang dia bunuh? Kita harus sampaikan kepada mereka ini. Ayat 8, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran
daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Ya. Makanya Raja Daud itu dikatakan raja apa? Raja apa? Raja kebenaran dan keadilan. Karena dialah yang menegakkan namanya hukum Tuhan itu. Dialah yang mengatakan bahwa Taurat itu lebih manis dari madu. Ya. Taurat itu lebih murni daripada emas. Maka juluki dia adalah Raja kebenaran dan keadilan. Dialah yang menurunkan namanya Mesias itu sebagai manusia. Amin. Ya. Mendingan kebenaran. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran. Ya. Kebenaran itu sampai saat ini pendetanya, orang Kristen itu tidak tahu itu apa kebenaran. Ya. Karena sudah terlanjur dari Eropa ini yang diterjemahkan di Indonesia ini, dicetak lembaga kita Indonesia, sudah diajari. Dari Eropa sana, mereka sudah ajari bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Mereka tidak peduli lagi perkataan namanya keempat penginjil ini. Mereka tidak mau mengangkat keempat penginjil ini adalah namanya Matitia, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tidak peduli lagi loh saudara. Ya. Bagaimana mereka peduli di situ juga pun. Ini nama-nama orang. Mereka ganti seenak perutnya mereka ini orang Kristen ini saudara. Ya. Bukan nama saja, sampai namanya hukum Tuhan itu mereka suruh buang. Coba berapa orang yang mati. Ya. Coba, berapa orang yang mati? Itu miliaran. Sekarang kita lihat kan, Eropa itu sudah tidak ada lagi. Hampir sana di Eropa itu sudah tidak ada lagi yang percaya. Kenapa mereka tidak percaya? Karena orang-orang Eropa dari awal dulu hanya mereka baca dari Matitia sampai Wahyu. Kalau orang teliti benar, maka dia akan keluar. Dia tidak mau. Ya? Karena bertentangan satu yang lain. Yang seperti tadi kan yang saya bilang tadi kan, tidak ada satu orang pun yang melakukan hukum Taurat kan, yang dibenarkan katanya. Sedangkan Yesus sendiri pun, siapa yang melakukan hukum Taurat akan duduk namanya tempat yang tertinggi. Bagaimana antara surah Rasul Saul dengan perkataan Yesus sendiri dengan rasul-rasul yang lain ini tadi Matitia, Markus, Lukas, dan Yohanes bertentangan. Makanya kalau orang baca hanya dari Matitia sampai Wahyu, pasti orang ateis. Dia akan tinggalkan. Ya? Dia akan tinggalkan. Karena apa? Sudah diajarkan mereka dari mimbar. Jadi mereka tidak mau lagi baca namanya kitab Mose dan kitab para nabi. Dia hanya baca dari Matitia sampai Wahyu, akhirnya apa? Di Eropa ditinggalkan sudah. Tinggal. Gak ada mau lagi. Kalau orang waras otaknya, ini kok bertentangan satu sama lain? Kenapa kutipan dengan tulisan aslinya bertentangan? Ya? Pasti akan tinggalkan. Makanya Eropa itu saya bilang sudah tidak ada. Kalau ada pun katanya itu yang sudah mau mati. Sudah dari kecilnya juga pun begitu loh tabiatnya orang-orang Kristen itu kan, dia datang di ibadah kan. Hari Minggu dia datang, dia nganga-nganga di situ kan, boro-boro nanti dia perhatikan apa yang dikatakan Pak Pendeta. Dia amin habis itu dia pulang lagi. Ya? Dia rutin. Karena Pak Pendeta yang ngomong mendoktrin orang, oh harus kamu rajin ibadah. Dia tidak pernah mendoktrin orang itu supaya rajin membaca kitab suci. Dari membaca kitab suci itu pasti kota punya pengetahuan. Ya? Kan begitu saja kan? Saya berulang-ulang kali. Kalau engkau tidak baca namanya buku-buku sekuler ini, lu nggak tahu. Misalnya orang hukum, ada hukumnya, ada bukunya. Harus tuh pelajari betul-betul dengan benar dan baik. Ya? Ya? Sehingga kau lakukan yang benar. Begitu juga ilmu ekonomi. Karena ada bukunya harus dipelajari. Begitu juga namanya ilmu teknik. Saya ini ilmu teknik. Ya? Saya ilmu teknik saudara, mirip dengan sama hal-hal rohani. Ya? Salah sedikit fatal namanya. Karena Tuhan itu tidak pernah akan menulisir apa perbuatanmu, dosamu. Anaknya saja yang dia, orang Israel yang dia pakai anaknya aja dia hukum seberat-berat, apalagi lo yang budak ini. Ya? Ya? Anaknya saja dia hukum. Ya? Dia hukum yang seberat-beratnya. Sampai namanya Yerusalem itu sampai kosong.
Karena mereka meninggalkan hukum Tuhannya, mereka tidak mengenal nama Yahweh lagi. Makanya saya mengatakan orang Kristen ini yang paling fatal, luar biasa fatal. Ya. Seenaknya saja mereka dengan nama Yahweh, sesat dia mereka ini. Yahweh itu apa? Yahweh Ismail. Ya, kelompok-kelompok itu sesat. Karena apa? Buku yang kita pegang ini nama Yahweh sudah diganti. Tuhan huruf besar semua, kadang-kadang dia bernama Allah huruf besar semua. Itulah yang saya bilang otak-otak orang Kristen ini yang sungsang. Kita sebut aja mereka ini mau bantah pakai apa? Nanti kalau saya tanya, apa itu? Kan kemarin dikejar kan, yang komentar ini kan. Dikejar begini, itu Tuhan huruf besar semua apa? Dia tidak membalas. Dikasih lagi Galatia 4 ayat 4-5, dia lari dia sampai saat ini. Dia nggak nongol-nongol lagi. Ya. Itulah namanya, yang pendek sumbu-sumbunya seperti itu. Kalau engkau ini tidak berusaha, engkau baca kitab suci, keselamatan lu tidak akan ketemu aja. Ya. Ini saya pesankan kepada yang subscriber ini. Ya. Saya bukan mengorek-ngorek hartamu. Tinggal kau dengarkan saja ini, jangan lihat saya. Kalau engkau lihat saya di sini, lu tidak dapat apa-apa. Rugi berat. Tapi lihat apa yang saya sampaikan, catatnya yang saya sampaikan ini. Ya. Boleh saja kau cari uang, oh saya ini pemburu uang. Ya, pemburu uang, pemburu ulung namanya. Ya, saya kejar itu uang seluruh Indonesia itu. Nggak seberapa lah yang dulu kau kerjakan. Kalau kau karyawan perusahaan itu paling gajimu kan saya sudah tahu itu berapa gaji. Ya, saya sadar itu tahun 2000 itulah sehingga saya teliti sehingga saya sampaikan ini. Saya bantah orang-orang seperti itu. Saya pakai pasal dengan ayat. Ya. Tidak asal bunyi. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan, tanpa kebenaran. Kau tidak mengerti kebenaran. Kau tidak memahami namanya hukum Tuhan. Kau tolak hukum Tuhan. Kau hina hukum Tuhan. Ya. Ayat 20 mengatakan di sini. Ayat 20 mengatakan siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Berbahagialah orang yang percaya kepada Yahweh. Ya. Jadi di sini ini Tuhan huruf besar semua. Saya sampaikan ke luar sana. Kalau engkau ketemu namanya Tuhan huruf besar semua, itu letaknya namanya Yod-He Waw-He. Ya. Dibaca di situ kan ada tanda masoranya Yahweh. Ya. Itulah yang dikabulkan oleh namanya lembaga kitab Indonesia ini, tidak pakai nama Yahweh lagi, ada nama Yahweh ditaruh di belakang, ya, di kamusnya di sana, sehingga ada banyak orang yang menghujat nama Yahweh. Ingat baik-baik ya, kau menghujat nama Yahweh itu dosamu tidak pernah akan diampun, ya. Saya mau beritahukan, baca namanya Imamat 24 sana ayat 16. Siapa yang menghujat nama Yahweh itu dosa kekal, tidak ada pengampunan. Ya, kau ingat baik-baik orang Kristen. Ya, jadi Tuhan huruf besar semua itu, ya, itu nama Yahweh. Allah huruf besar semua itu nama Yahweh. Ya, yang diputar balikan orang Kristen ini. Jadi orang Kristen itu yang mana nama gelar dengan nama pribadi mereka nggak ngerti. Dengan pendeta-pendetanya itu, doktor-doktornya itu, ya, tidak berkata benar, tidak dijelaskan. Akhirnya begitulah. Ya. Mungkin jemaatnya itu kemarin yang komentar-komentar begitu yang mengatakan itu Taurat jadi racun, meracunin katanya. Kurang ajar betul ini. Ya. Itulah pembunuh-pembunuh ini. Ya. Ayat 25 mengatakan ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya maut. Ya, banyak loh sekarang. Coba lihat kan orang Kristen sekarang ini. Orang Kristen itu banyak sekali, saudara. Aliran-aliran banyak sekali. Mengajak orang, ayo, ini jalan yang paling benar. Ya. Kalau dengar namanya sahabat, mereka menghujat sahabat ini. Ini sahabat ini. Ini yang komentar kemarin, dia juga menghujat juga namanya sahabat, saudara. Itu sahabat orang-orang untuk orang Yahudi, bukan untuk kita. Nanti kalau ditanya sama mereka, nanti di Injil itu di mana? Enggak, saudara. Pokoknya dia bikin lagi nanti jawabannya dengan sama maunya dia. Coba kan. Melihat kan orang-orang yang ibadah minggu itu kan coba. Mereka mengolok-ngolok sabat ini. Padahal sabat, hari sabat itu ditukik namanya loh batu pertama. Ya. Loh batu pertama loh saudara.
ya, ditukik itu jari Tuhan loh, menukik di loh batu itu loh saudara, bukan Moses. Tuhan menukik pakai jarinya Tuhan itu. Kalau kebaca apa? Sahabat ini, biar ini agak pintar sedikit yang menghujat-hujat sahabat ini, baca namanya Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Supaya itu yang menghujat-hujat engkau ini ya, yang mengatakan Taurat itu racun, tunggu nanti saudara ya. Sama berdasarkan melalui YouTube ini, ya. Dia melalui YouTube kan didengar sekian orang ini. Ya, ada 600 orang kok, sampai 700 kemarin yang pendengar itu. Ya, nggak ada yang komentar, hanya satu yang komentar ini. Saya sampaikan, yang komentar-komentar miring ini. Ayatnya 8 sampai 11 itu namanya Keluaran 20. Itu kan loh batu pertama itu. Keluaran 20 8 sampai 11. ayat 8 sampai 11, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahwe Tuhanmu. Maka janganlah melakukan suatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahwe menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahwe memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi dia memberkati dan menguduskan ini kan namanya kutipan dari mana? Kejadian 2, saya sampaikan lagi ini. Kejadian 2, 1 sampai 2. Kejadian 2. Jadi ingat saya bilang, setiap mulut yang mengatakan pada waktu Sabat Shalom, dia bilang amin, orang ini dia terima berkat. Orang ini terima berkat. Tuhan tidak pernah akan melalai perkataannya. Kejadian 2. Kejadian 2 ayat 1 dan 2, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Tuhan pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. 3. Lalu Tuhan memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Lalu memberkati. Hanya orang-orang Kristen ini kalau dengan berkat, oh masalah saya punya uang banyak, rumah bagus, gelar saya banyak. Ini dia tidak mengerti kata berkat. Berkat itu adalah sukacita dan sejahtera. Berkat itu adalah kehidupan, ya, kehidupan. Ya, kesehatan itu namanya berkat. Makanya setiap hari Sabat itu dia akan ingat namanya janjinya kepada manusia itu. Makanya tiap hari Sabat itu akan dia berkat. Dia tidak pernah akan lalai. Ya. Tapi kalau kau menyimpang dari namanya hari Sabat ini, lu tidak bakalan dapat berkat. Ya. Makanya banyak orang yang mati sia-sia itu. Ya. Coba kan. Ada mati sia-sia, belum umurnya 70 tahun sudah mati. Ada namanya sakit stroke, ada namanya perempuan, ada namanya payudaranya sudah hancur itu coba. Mulailah Pak Pendetanya pada waktu dia mati ini orangnya belum waktunya, belum umurnya juga 70 tahun. Oh, Yesus sudah menunggu engkau. Padahal Tuhan datang di bumi ini namanya apa? Menyembuhkan orang sakit, karena Taurat itu ada janjinya. Hukum Tuhan itu ada jaminannya. Dia jamin kesehatanmu. Dia jamin namanya isi perutmu. Lo tidak kena malapetaka. Lo tidak makan mati dengan penyakit. Itu janjinya. Itulah yang diabaikan. Sampai sekarang mereka berebut. Mereka melambai-lambaikan tangan. Oh, ini jalan yang paling benar. Kelompok saya yang paling benar. Rebutan saudara. Yang dia rebut ini kan saudara. Yang dia rebut itu kantong-kantong orang. Ingat baik-baik. Mereka bikin gereja-gereja besar itu saudara. Dari mana? Ya. Mereka memperdaya orang. Bukan sekedar namanya memperdaya orang. Mereka membunuh orang ini. Mereka tidak berkata benar ini. Saya mau beritahukan. Makanya saya mengatakan. Ini kan lagi ribut sekarang ini. Ribut namanya BMPT KKI ini, badan namanya Musyawarah Perguruan Tinggi Kekristenan Indonesia. Itu yang mendirikan ini, saudara. Ini doktor-doktor semua. Ada yang profesor, ada dokter. Sekarang mereka dulu bersatu, namanya Tritunggal. Sekarang mereka terpecah. Mereka ribut, saudara. Antara dokter satu dengan dokter yang lain. Baca saja di YouTube. Ya? Baca saja di YouTube.
Mereka berkelahi, saudara, sikut-sikutan, saudara. Ya? Karena katanya badan ini kan mewadahi namanya apa perguruan-perguruan teologi itu. Mereka ribut sekarang masalah namanya Tritunggal ini. Makanya saya mengatakan dulu itu orang Kristen dia muter saja di situ Injil Injil Yohanes ini pasal pertama itu dia tidak baca yang lain. Coba kalau baca yang lain, ya tidak demikian. Tuhan kita satu-satunya Esa Yahweh yang turun di bumi menjadi anak manusia. Titik di situ ada pasal, ada ayatnya. Ada ayat pendukungnya. Bagaimana kau tahu itu Tuhanmu ada Esa kalau kau tidak pernah membaca namanya kitabnya Mose dan kitab para nabi. Gitu? Akhirnya kalau ditanya orang-orang, Tuhanmu berapa? Oh, 3 pribadi, 1 hakikat. Nanti kalau ditanya lagi, hakikat itu apa? Nggak ngerti. Tanya deh itu dokter-dokter, tahu nggak itu hakikat? Ya, nggak ngerti. 3 pribadi, 1 hakikat. Terus kalau didesak-desak, karena mereka tidak ngerti itu. Aduh, sedih banget. Itulah akibatnya. Akhirnya mereka membunuh orang. Termasuk juga antek-anteknya itu coba. Ya, mereka masuk di sini dia bilang itu namanya kitabnya Mose, kitabnya dia pakai Mose, dia pakai Musa. Itu kitabnya Musa itu katanya meracuni namanya Injil. Kurang ajar namanya. Coba kalau kita baca ya, ini ada yang mengatakan ini loh jalan yang paling benar. Tapi katanya tadi ujungnya apa? Mau. Kalau kita baca lagi apa? Ini sama ini dicatat di Amsal ini, Amsal 14 ayatnya 12. Ayat 12. Amsal 12 ayat 14. Baca. Kan sama. Amsal. Terbalik kali. Hah? Amsal 14 mungkin. Amsal 14 ayatnya 12. Amsal 14 ayat 12 kan sama ini. Dicatat. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya. Jadi ada yang mengatakan, ini loh jalan paling lurus. Oh, ini yang benar. Kalau kamu namanya Sabat itu kutuk. Yang benar itu kalau kita belajar Minggu. Ya. Ada Natal kita, nggak usah lah perlu daun itu udah sesat itu. Ya. Itu namanya racun. Jadi dianggap lo racun. Ya, coba kan. Itu nama Yahweh, itu nama setan. Ada yang terang-terangan orang Kristen loh ini saudara. Itu gara siapa lo tuh? Itu gara siapa kan masuk penjara kan dialah yang mungkin benar mengatakan bahwa nama Yahweh itu nama genderuwo masuk penjara. Itu gara siapa lo saudara? Dia terang-terangan. Coba pengikutnya itu kalau kamu baca di YouTube itu banyak sekali yang aminin juga. Luar biasa loh saudara. Karena itu tidak tahu. Karena mereka anti namanya kitab Mose dan kitab para nabi ini, ya. Sehingga mereka ayo di sini ini yang paling benar ini, ya. Jangan kamu Sabat itu karena kutuk, ya. Karena dimeteraikan dengan darah domba, darah binatang, ya. Akhirnya apa? Kita kena kutuk. Dia salah baca. Dia salah baca namanya, dia tidak pernah membaca namanya Keluaran 24 ayatnya 6 sampai 8 saudara, ya. Sebelum namanya dipercikan darah, dimeteraikan dengan darah itu harus ada pengakuannya. Pengakuannya apa? Kami akan ikuti namanya hukum Tuhan. Makanya dipercikan darahnya. Begitu juga Galatia 4 ayat 4 sama 5 itu orang mengaku bahwa mereka akan patuh namanya hukum Taurat. Makanya dipercikan dimeteraikan dengan darahnya. Jadi tidak bertentangan namanya Keluaran 24 ayat 6 sampai 8 dengan namanya Galatia 4 sampai 5. Tidak bertentangan. Dia tidak akan meterai kamu dengan darahnya kalau engkau bilangnya tadi namanya Taurat racun. Saya mau jelaskan lagi, ya. Saya tantang ini orang-orangnya. Jadi ingat ya. Kalau kita baca, tadi kan, ini jalan yang benar, udahlah ayo ke sini. Makanya Kristen ini kan banyak sekali kan aliran-aliran kan. Ya. Coba sekarang antara Kristen GKI dengan GPIB, sama nggak liturginya? Ayo, saya tanya nggak? Sama nggak? Tapi beda sinodenya saudara. Coba bayangkan saja, beda
saudara, sama persis, nggak ada beda-bedanya. Ya. Mulai datang lagi kelompok ini lagi, dia tarik lagi di sini lagi kan, coba dia tarik sana, tarik sini. Kenapa seperti itu? Ya. Tujuannya mereka apa? Kan kebaca lah mereka ini. Kemarin kan saya sudah angkat kemarin kan, 2 kemarin kan, ciri-cirinya mereka itu. Ya, makanya kan penontonnya kemarin lumayan banyak, hampir 700 orang, 670 sekian orang penonton. Ya. Jadi ada yang tambah subscriber kemarin, kalau nggak salah ada 3 orang. Ya. Coba saya ini sudah mulutku berbusa-busa. Mau cari yang subscriber 1 saja itu susah loh saudara. Ya. Bertahun-tahun yang subscriber ini ya, hanya 300-an sekian orang. Saya yakin yang subscriber ini, yang saya tahu ini, mereka pasti memahami. Tidak mungkin nanti dia akan like atau dia subscriber itu kalau dia tidak mengerti yang saya sampaikan. Saya pasti dia mengerti. Ya. Yakin dia mengerti. Ya. Perbandingkan orang Kristen berapa miliar. Ya. Miliaran loh saudara. Tapi tidak ada lagi miliaran. Eropa udah tak ada. Paling namanya Indonesia aja bertahan mati-matian. Dia bertahankan karena itu tadi. Ya, dia kerja sekuler kagak bisa apa-apa, hanya bisa nipu-nipu di mimbarin untuk menguras-nguras kata orang. Ya. Yang dia perdaya juga di depannya ini yang tidak pernah membaca kitab suci, yang nganga-nganga juga. Coba kan, mau ikut itu yang dia bilang tadi Taurat jadi racun. Yesua bilang aku datang bukan menyatakan satu titik satu ya. Siapa yang mengabaikan satu titik satu iota, neraka loh. Nah, Tuhan itu dia tidak akan peletot-peletot. Matitia 7 ayat 13-14. Matitia 7 ayatnya 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesalah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bacalah di situ, kalau lebarnya jalan ini katanya, kalau lebarnya jalan, karena banyaknya orang. Tapi ingat katanya ujungnya mah. Lah sekarang ini kan, kalau kita dengar yang begini, yang Yahweh ini kan siapa, kelompok apa lagi ini katanya saudara? Kamu yang percaya nama Allah, Yesus anak Allah ini, kami miliaran orang, kami menguasai seluruh dunia. Ya, diolok-olok, ya. Saya diolok-olok apapun, dimaki-maki, saya tidak pengaruh. Tidak pengaruh banyak-banyaknya orang saudara. Makanya perlu kau baca namanya Keluaran 23 di sana. Jangan ikut-ikutan kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Jangan kebanyakan. Biarpun dia banyak itu, jangan engkau pengaruh. Saya tidak pengaruh. Karena miliaran orang, kami mengasuh dunia, kami ini banyak. Pengajar kami, dokter semua yang sekolah di luar negerimu sana kan sudah ditinggalkan gitu loh. Kok bangga-banggain begitu? Kok bangga-bangga lulusan Belanda? Lulusan dari Belanda, Inggris. Lu tahu nggak Belanda sana ada hukumnya? Antara kedua jenis itu dikawinkan. Mau ikutin itu? Secara negara loh tuh. Ya, negara itu ada undang-undangnya. Boleh namanya kawin antara sejenis. Enak itu. Itu yang dibangga-banggain. Yang sudah tidak ada orang Kristen sana itu. Dia ditinggalkan. Kalau orang teliti dengan baik saja namanya dari Matitia ini, sampai Wahyu, ditinggalkan, nggak mau dia. Karena pertentangan satu sama lain. Apalagi kalau perkataan Yesua tadi, aku datang bukan meniadakan Taurat dan kitab para nabi katanya. Terus ada lagi suratnya tadi dengan apanya Galatia ini, Efesus 2 ayat 15 tadi, Taurat tidak berlaku lagi. Coba lu pilih mana? Pilih mana? Betul. Yang mengatakan Taurat tadi hampir tidak kelihatan. Tapi kalau Kristen, apalagi lu Indonesia tahun berapa? Lu terima ini? Apa tahun yang lalu? Yang terjemahkan juga ini kan bukan orang Kristen. Yang terjemahkan ini adalah orang Muslim. Namanya Abdul Munsir. Itu sekretarisnya namanya apa? Stanford Raffles. Misionaris dari Inggris. Jadi Inggris itu pakai namanya King James. Diterjemahkan dari lembaga kitab Indonesia di sini, dicetak lembaga kitab Indonesia. Sudah dari sana ajarannya sudah menyimpang.
tidak berkata benar. Kalau ditanya mana Minggu, ngang. Dia bilang Minggu itu kan kita ibadah Minggu kan dia bangkit pada hari Minggu. Pada hari Minggu hari pertama kata. Itu seada-adanya dia menjawab. Akhirnya apa? Mereka balik arah, mereka menghujat namanya Tuhan. Ingat loh tadi. Namanya Matitia 7 ayat 13. Karena lebarnya jalan banyak sekali orang yang masuk. Ya. Coba kan kalau Kristen ini kan, ya, kalau dikasih tahu, waduh ngeyelnya ampun saudara, lihat mukanya udah merengut, masih untung saya nggak tumbuk mukamu. Ya. Saya sudah jengkel itu pakai pasal dan ayat masih menghujat juga gitu loh. Ya. Kalau kau tidak suka ya nggak usah lah di situ kan gitu loh, nggak usah lu nonton juga. Kan saya nggak butuh loh itu. Ya. Kan saya butuh saja orang yang rendah hati. Tapi kalau kau tinggi hati, tadi kan kita sudah baca yang Amsal tadi, akan dihukum loh. Ya, nggak akan mentolerir akan dosamu. Ya. Karena lebarnya jalan itu banyak sekali orang masuk karena sempitnya jalan. Ya. Sedikit sekali orang katanya. Makanya kalau kau baca tuntas itu, Injil sana ini diperumpamakan kita seperti zaman Noah. Maupun zaman apa? Zaman Sodom dan Amora, saudara. Ya. Diperumpamakan. Nanti terjadi seperti zaman Noah, seperti zaman Sodom. Ini dikasih warning. Tapi orang Kristen dia lihat, Pak pendeta saya dokter. Dia kuliahnya di luar negeri. Jadi saya lebih suka namanya apa? Dengarin namanya dokter daripada kata Tuhan Yesus katanya. Tuhan Yesus katanya aku datang di bumi ini bukan meniadakan Taurat katanya. Coba kan, 1 titik 1 iota. Siapa yang mengabaikan 1 titik 1 iota neraka? Mereka tolak, nggak mau dia. Karena yang mengajarkan mereka adalah dokternya dari luar negeri. Coba lihat kan orang-orang itu. Tidak peduli lagi tuh. Ya. Makanya kalau kau baca namanya Matitia 13 di sana. Kalau kau baca namanya dari 53 sampai 58 di sana. Kan mereka tanya, ini Yesua ini kan kita tahu ini kan bapaknya kan apa? Tukang kayu. Maknya juga tahu. Itu saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya kan tahu. Terus ini dia sekolah di mana? Kan dia ini kan buta huruf. Dari mana? Ditinggalkan. Begitulah tadi. Kalau saya dilihat sama saya, ya nggak usah orang lain deh. Keluarga saya sendiri. Karena mereka tidak, karena saya tidak ada gelar. Mereka nggak mau. Sekalipun saya pakai pasal dengan ayat. Mereka lebih suka dengan Pak Pendetanya. Tapi itu yang ada STH-nya, MTH-nya, dokternya. Waduh. Sekalipun dia menyimpang, saudara. Wih, mereka bangga-banggain. Sampai nunduk-nunduk, saudara. Sampai geleng-geleng kepala. Padahal yang saya sampaikan ini ada dari isi kitab sucinya. Ya. Ingat tadi kan? Ada yang mengatakan jalannya lurus, tapi ujungnya maut. Dia bilang lagi di sini apanya Matitia 7 ayatnya 13 sampai 14 kadin. Karena lebarnya jalan banyak sekali orang yang masuk. Karena sempitnya jalan sedikit sekali orang. Berapa orang sekarang yang mau mendengar itu kalau nama Tuhannya adalah Yahweh? Berapa orang sekarang yang mendengar itu kalau hari ibadahnya Sabat? Ayo perbandingannya. Sabat itu kecil sekali, saudara. Gak ada 1%. Ya, gak ada kalau kita itu seluruh dunia. Itu 0,000 sekian loh, saudara. Gak ada. Sebaliknya diolok-olok. Berapa orang yang memanggil nama Yahweh? Ya. Coba. Berapa orang yang mengucap nama Yahweh? Itulah tadi ini loh jalan yang paling lebar. Sini masuk. Waduh. Dia kalau dia pergi hari Minggu dia tuk sana kan. Habis itu kan dia kan Pak Pendetanya kan dia udah tahu Pak Pendetanya kan 30 menit lah. Enggak seperti saya di berjam-jam. 30 menit saja pun dia sudah ngantuk juga di situ. Dia ngantuk. Habis itu dia aduh. Itulah orang Kristen. Karena itu kemarin. Kenapa saya cukup keras ini? Karena itu dia bilang namanya hukumnya Musa itu adalah meracuni namanya Injil ini. Ya. Ini penjelasan lebih jelas lagi di sini. Lukas 13 ayat 23 sampai 27. Lukas 13. Ini dijelaskan lagi di sini ya. Berusahalah melalui pintu yang sesak itu.
Nah, ini tulisannya namanya. Makanya perlu sekali ini saudara. Engkau baca keempat penginjil ini supaya tidak ditipu pendeta-pendeta penipu itu, pembunuh itu. Ya. Kulawan sama mereka. Kalau kurang puas, laporin saya ke polisi, kita debat nanti terbuka. Ya. Bila perlu siarkan TV, ya, pakai namanya kitab yang sama. Nah, berani nggak itu? Berani nggak? Luka 13. Ayatnya 23-27. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yeshua kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu, dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyala dari hadapanku, hei kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Nyala kau pembuat kejahatan. Kenapa dia bilang kejahatan itu? Karena mereka bilang Taurat itu sudah jadi racun. Yang meracuni namanya ini. Nah, sedikit nggak orang yang masuk Tuhan. Berjuanglah melalui pintu yang sesak itu. Kalau yang sesak itu ada peraturan. Tidak mungkin lagi kau kawin, kau isi orang-orang, kau mencuri dan lain itu kan dilarang. Mereka tidak mau itu. Coba lihat kan orang-orang Kristen itu. Karena di dalam kitab suci itu kan hanya kawin 1 kali. Terus seenaknya mereka kawin 2 kali. Terus nanti Pak Pendetanya bilang gini, dia kawin 2 kali begini. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh engkau ceraikan. Ini pendusta-pendusta saudara, pada tahu ini orang sudah cerai ini. Karena ada yang mungkin lebih cantik, dia sikat saja. Mungkin karena ekonominya tadi mungkin lebih baik, dia ceraikan aja istrinya. Coba. Terus Pak Pendeta udah datang, dia tumpangin tangan lagi. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh engkau ceraikan. Pasti dia bilang sorga. Lu tahu nggak itu? Kan lu sudah tahu itu. Kenapa lu ucapkan lagi ini? Bukankah dulu waktu pertama dia punya istri ini, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh engkau. Apakah itu yang kau mau? Itulah namanya jalan yang lebar, karena sempitnya jalan sedikit orang yang masuk. Ya, kita kembali kepada hukum Tuhan ini, kita dibilangnya kita bahulan. Ya, yang dia bilang lagi, kan yang komentar itu. Jadi dia anggap lagi itulah namanya perjanjian lama yang jadi racun. Lu ikuti racun, lu makan racun aja. Kan mereka coba, ini perkataan-perkataan ini dosa keji ini. Saya mau beritahukan ini. Berapa orang yang dia bunuh. Ya. Mungkin saja pun kalau ada saudaraku yang nonton, pasti dia aminin juga. Ya. Mungkin saja dia tambah lagi, dilihat sama saya begini. Waduh, kau ikutin yang begini-begini. Yang menebarkan racun. Ya. Kalau siapa saja yang mengikut Taurat itu sama saja, lu makan racun, saudara. Ya. Ingat baik-baik. Imanku tidak pernah akan gugur. Ya. Sekalipun nyawa taruhannya, saya akan pernah sampaikan ini. Ya. Saya akan melawan siapa saja. Ya. Bertemu muka bila perlu. Saya tidak akan lawan namanya kerocok-kerocoknya itu. Saya akan cari itu pentolan-pentolan itu. Yang mengatakan di mimbar itu, hukum Taurat tidak berlaku lagi. Itu Dr. JT itu. Makanya dia penggagas namanya BMTPT KKI, kan penggagas. Sekarang didepak kan. Dr. JT ini. Dia tidak mengakui namanya apa? Ada 3 Tuhannya. Yang satu hakikat gak ada. Dia hanya kutip namanya Ulangan 6 ayatnya 4. Tapi waktu dia kutip, saya bilangin dokter goblok. Ya? Dia bilang pakai Adona. Saya bilang, ya Pak Dokter, kalau engkau dengar begini, saya mau kasih tahu. Ya. Dengar itu namanya bunyinya. Bunyinya begini. Ini kitab aslinya saya pegang ini. Jadi bunyi aslinya di situ, kalau namanya Ulangan 6 ayatnya 4. Sema Israel, Yahweh Elohinu, Yahweh Ehad. Ya, jadi ada kata Yahweh di situ. Kenapa saya bilang kata Yahweh? Karena tulisannya di situ, mereka tidak ganti sampai saat ini. Lembaga kitab ini tidak ganti juga. Ya.
Tulisan aslinya Yod-He Waw-He. Ada tanda masoranya di situ, bacanya Yahweh. Jadi dengar Israel, Yahweh itu Tuhan, Yahweh itu Esa. Itulah Dr. JT ini yang dulu fanatik banget namanya Tritunggal itu. Sekarang dia berbalik arah. Dia lawan dokter yang lain, didepak sama dia di situ. Keluarin sama dia, ya. Dr. JT, ya. Itulah akibatnya. Akibatnya berjuanglah melalui pintu yang sesak itu. Karena sempitnya jalan, sedikit sekali yang masuk. Amin. Sedikit sekali orang yang masuk, sedikit sekali orang mendengar. Yang saya sampaikan ini, yang saya sampaikan sini ada hanya di sana ada 350 sekian yang mendengar itu. Saya kira mereka mendengar. Saya kira masih mereka konsisten sampai saat ini. Gitu? Ingat juga kan lanjut tadi Luka 13 ayat 34-35. Perhatikan di situ ayat 34-35 dikasih warning pada waktu itu, tapi toh juga pun orang Israel tetap namanya kepala batu. Lo baca tadi Luka 13 ayat 34-35. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh. Coba sekali berkali-kali mengutus nabi-nabi ini supaya kembali kepada hukum. Tapi tetap mereka bunuh. Nabi terakhir yang mereka bunuh siapa? Halo? Nabi Yohanes. Mereka bunuh. Akhirnya Tuhan sendiri, Tuhan Yahweh sendiri turun di bumi ini, memperingatkan bangsa Israel supaya kembali kepada hukumnya. Mereka juga bunuh. Mereka bunuh nggak? Mereka bunuh. Itulah yang dimimpa sampai saat ini. Pembunuh itu mereka bilang Taurat itu racun. Saudara, berapa orang yang mereka bunuh ini? Halo? Lo mau ikut mereka? Atau ikutin perkataannya Yesua? Siapa yang mengabaikan 1 titik 1 iota masuk neraka. Mendingkan langit dan bumi lenyap daripada engkau hilangkan hukumku. Tegas nggak di situ? Jemaat, tegas nggak perkataannya? Mendingkan langit dan bumi ini lenyap daripada hukumku 1 titik 1 iota. Apakah ada orang mendengar ini? Tetap mereka menuliskan telinganya, tetap membatukan hatinya. Ya, saya mau beritahukan kepada engkau orang-orang asing. Saya mau sampaikan kepada orang Kristen. Anaknya dihukum seberat-beratnya. Ya. Dihukum. Apalagi engkau. Sekalipun mereka dihukum, tapi masih ada janji. Tapi kalau engkau tidak pernah ada janji, kalau engkau diselamatkan, kalau engkau kembali kepada hukumnya, ada pasal dan ayatnya. Makanya kalau engkau baca namanya Kisah Para 10 ayat 35 di sana, dari bangsa manapun, dari orang manapun yang mengamalkan namanya hukum Taurat, dia akan selamat. Amin. Itu perkataannya Tuhan. Dia tidak pernah akan lalai dengan perkataannya. Ya, saya sampaikan ini cukup keras. Tapi itulah isi kitab suci. Ya. Lu suka tidak suka. Ya. Yang saya sampaikan ini. Kembali kepada. Ya. Tetap lu membatu. Sama dengan kau melawan Tuhan. Ya. Mati taruhannya. Selama masih ada langit dan bumi 1 titik 1 iota. Ingat baik-baik ya. Harus dibaca ulang itu. Ya. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Ingat baik-baik ya. Yesus mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Apa sih maksudnya itu? Ya? Jalan itu hukumnya. Hukum itu harus kita lakukan yang benar. Jangan menyimpang dari hukum. Ya, makanya saya mengatakan nama Yahweh dengan hukumnya Tuhan itu tidak boleh berpisah.
Kau mengakui nama Yahweh, tapi kau lalaikan namanya hukum Tuhan, kau abaikan namanya hukum Taurat, sami mau mati-mati juga. Ya. Ingat baik perkataannya, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Ya. Siapa yang kau sembah? Tuhan lebih dari satu atau Tuhan yang esa? Ya. Ingat baik-baik. Yang kau sembah itu Tuhan tiga atau Tuhan yang satu. Kembali kepada diri. Kalau engkau mau saja membaca kitab suci dengan benar, dengan baik ini, maka dari mulut akan keluar, Tuhan hanya satu-satunya. Dialah yang datang di bumi, turun di bumi ini. Ya. Tapi anak-anaknya mereka tidak mengenal lagi. Orang Israel tidak mengenal, saking tidak mengenal lagi, mereka membunuh. Akhirnya yang diuntungkan siapa? Kita diuntungkan enggak? Ya, kita diuntungkan. Bagi orang-orang asing tadi yang mau kembali kepada hukumnya Tuhan, maka dia akan selamat. Amin. Dia akan selamat. Tapi kalau seterus dari mulutmu bahwa Taurat akan racun, tunggu waktunya akan dia hukum. Anaknya saja dia hukum yang berat. Apalagi engkau jongos ini, apalagi engkau budak ini. Ya. Saya mau sampaikan melalui YouTube ini. Ya. Kalau tidak sadar, cepat atau lambat akan dihukum. Ya. Bagaimana sekarang orang-orang ini yang di mimbar-mimbar ini mereka lengkapi dengan gelang-gelang berderet dan memaksa orang untuk keluar dari jalannya Tuhan. Ya. Karena terbaca di situ, kalau kebaca namanya Kisah Para Rasul 20 ayat 30 mengatakan, mereka memaksa sampai saat ini. Dari zaman rasul-rasul itu mereka memaksa sampai detik ini pun juga mereka tetap memaksa orang-orang supaya meninggalkan hukum Tuhan ini sampai detik ini. Ya. Kenapa saya bilang sampai detik ini? Karena saya baca kemarin itu komentar orang itu bahwa Taurat itu jadi racun yang mematikan. Ingat baik-baik perkataan ini bukan perkataan hidup. Ya. Ini adalah dosa keji yang dilakukan orang ini. Baca namanya Kisah 20 ayat 30. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Mereka menarik kalian supaya kamu menyimpang dari namanya kebenaran, jalan kebenaran. Ya. Makanya mengatakan tadi Yohanes 14 ayatnya 6 mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Ya. Makanya kalau kau mundur namanya Yohanes 8 ayat 24 sana, kalau kamu tidak mengatakan bahwa akulah Yahweh itu sendiri, mati dalam dosamu. Ya. Kurang apa lagi? Ya. Kalau kamu tidak mengaku bahwa akulah Yahweh itu turun di bumi ini, mati dalam dosamu. Baca namanya Yohanes 8 ayat 24. Sekarang orang-orang mendengar nama Yahweh, setan. Mendengar Sabat, apalagi. Coba saudara, berapa orang yang mereka bunuh ini. Ya? Makanya tiap kalau ada keluarga aku meninggal, hanya aku bisa menangis. Tapi mau gimana lagi? Jangankan saya ini manusia biasa, Yesua sendiri pun ini adalah Yahweh itu sendiri. Mereka bunuh, mereka mengolok-ngolok. Lalu di sekolah di mana dia? Ya, ini kan dia tukang kayu. Bapaknya juga tukang kayu. Ya? Sudah namanya sudah keringat bercucuran, kok dia bilang saya ini Tuhan. Ya? Saya sadar itu. Saya sadar benar kalau keluarga pun juga keluarga dekat mereka tidak mau. Mereka tidak mau mendengar. Ya? Tapi setiap mereka meninggal, saya hanya bisa menangis. Menangis betul. Ya? Kalau mereka meninggal itu kalau umurnya 70-80 tahun, mungkin saya tidak terlalu sedih. Tapi kalau di bawah itu masih produktif. Terus kalau mereka meninggal, hanya saya bisa menangis. Tapi mau gimana lagi? Ya? Makanya setelah akhir kemarin ada keluarga saya ini, ya, seorang gadis. Ya? Dia penyakit payudara. Coba Pak pendetanya begitu pasifnya dia ngomong, Yesus sudah menunggu engkau. Ya? Yesus sudah menyayangi engkau, kami sudah menyayangi engkau. Tapi Yesus lebih menyayangi engkau. Kok bisa-bisanya mereka keluar ke kata-kata? Bukankah dia datang di bumi ini, dia tumpahkan darahnya untuk melepas kita dari penyakit? Bukankah dia tanggung penyakit kita?
Dibolak-balik benar-benar ini. Inilah pembunuh-pembunuh ini. Harus kita lawan ini. Ya. Saya lawan. Mereka anggap namanya Taurat itu adalah racun. Ya. Amsal 17 ayat 23 mengatakan, Amsal 17 ayat 23, itulah yang terjadi sampai detik nanti. Bagaimana tuh jemaat-jemaatnya sendiri, mereka menyogok. Nyogok itu pakai apa? Mereka datang ibadah kan pakai bawa uang kan. Makanya baca namanya Amsal 17 ayat 23. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Untuk membelokkan hukum. Ya. Fasik itu saudara bukan di luar daripada namanya orang-orang Israel. Jadi orang fasik itu orang Israel tahu betul-betul hukum Tuhan itu. Mereka membelokkan, mereka memperkosa apa? Hukum Taurat. Mereka memperkosa. Kalau kau baca namanya Sefanya 3 ayat 4. Mereka membelokkan, mereka terima suap untuk belokkan namanya hukum Tuhan, untuk belokkan namanya Taurat ini. Sefanya 3 ayat 4. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Mereka memperkosa hukum Taurat ini. Mereka paksa ini keluar dari kebenaran ini. Ya. Mereka memaksa orang bahwa hukum Tuhan itu atau Taurat itu adalah racun yang mematikan. Ya. Harus lawan ini. Ya. Saya sampaikan ini supaya ada yang komentar. Kalau benar-benar dia lapor bahwa dia ini adalah penista, saya akan lawan sama mereka. Tidak takut. Luar biasa ini mereka ini. Ya. Karena tidak ada selama ini yang saya sampaikan ini tidak ada. Mungkin mereka tidak berani, mungkin juga tidak tahu apa isi kitab suci ini. Ya. Mereka terima sogok. Pasik-pasik ini yang di mimbar ini, mereka tergiur namanya apa? Ya? Yang menyogok mereka dari Eropa, saudara. Ya? Mereka sudah nyaman terima perpuluhan, tapi mereka belokkan hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Tapi kalau perpuluhannya, mereka bilangnya apa? Oh ini segala macam. Mereka piara. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Ya? Kalau engkau tidak sadar juga ini, ya? Kalau engkau tidak memahami juga yang sampaikan itu, orang paling rugi di dunia ini. Ya? Amsal 21 ayat 2 sampai 3. Amsal 21 ayat 2 sampai 3. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Yahweh lah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Yahweh daripada korban. Lu melakukan kebenaran, lu ikuti perintah Tuhan, lu ikutin jalan Tuhan daripada namanya korban. Lu mendingan lu punya pemahaman yang benar, mengatakan Taurat itu segala-galanya, daripada namanya membelokkan hukum. Ya. Itulah yang dicatat oleh tokoh-tokoh besar ini kitab suci ini. Apa kalau mau ngabaikan itu? Ya? Makanya Yesaya 32 ayat 17 mengatakan, di mana ada kebenaran, di situlah ada ketenangan ini. Ya? Bagaimana kebenaran ini mereka suruh bilangnya racun. Ya? Akhirnya orang tidak bisa tenang. Kalau engkau sudah mengatakan kebenaran itu jadi racun, kan dampaknya luar biasa. Apa ada orang sakit itu yang bisa tenang tidur? Tidak akan tenang, saudara. Apakah ada orang sakit itu dia menikmati namanya sukacita? Kagak, saudara. Ya? Akibatnya, baca namanya tadi Yeremia 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau ikuti jalannya Tuhan, pasti engkau tenang. Lu tidak akan takut, karena itu dijamin oleh Tuhan. Kalau engkau posisimu tetap namanya jalan Tuhan, tetap namanya hukumnya Tuhan, lu tidak usah takut, saudara. Ya.
Dia akan berikan ketenangan, dia akan berikan damai sejahtera, dia berikan akan kesehatan. Dia akan berikan namanya kehidupan. Itulah janjinya hukum Tuhan ini yang diabaikan sekian orang ini. Ya. Yesaya 45 ayat 23 mengatakan, ya, Yesaya 45 ayatnya 23 mengatakan, Demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. apa yang keluar dari mulutku ini, yang saya sampaikan melalui Mose ini, yang dia catat Mose ini tidak akan menarik kembali, saudara. Ya. Itulah yang diincar oleh orang Kristen sampai saat ini, mereka membunuh orang untuk meninggalkan tadi ini. Yesaya 45 ayat 23. Maupun juga Yesaya 51 ayat 4 sana mengatakan, itulah yang diincar sampai saat ini, saudara. Mereka incar dan mereka incar ini, saudara, supaya ini tidak ada penerang lagi dalam hidup kita ini. Ya. Ini perbuatan-perbuatan Kristen ini. Perbuatan-perbuatan pendeta-pendeta yang membunuh orang ini. Ya. Yesaya 51 ayat 4. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Hai bangsa-bangsa, dengarkan bangsa-bangsa. Hukum yang keluar dari mulutku, itulah yang menerangi hidupmu. Bagaimana sekarang di mimbar-mimbar Kristen ini membunuh orang, mereka bilang itu Taurat jadi racun. Yang mengatakan ini bukan orang biasa, saudara. Yang mengatakan racun-racun ini adalah dokter-dokter ini yang sudah berderet-deret namanya gelarnya ini. Mereka membunuh orang, saudara. Ya, ingat baik-baik, sekali lagi diulang lagi. Yesaya 51 ayat 4 diulang lagi yang keras. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Pengajaran keluar dari mulut, hukum keluar dari mulut, untuk menerangi bangsa-bangsa. Bagaimana kata Tuhan tadi, inilah penerang engkau ini. Mereka bilangnya jadi racun, saudara. Ini benar-benar luar biasa. Ya. Makanya saya sadar itu apa yang saya sampaikan itu pasti ada saja orang yang mengecam. Ayat 7. Ayat 7. Kembali tadi Yesaya 51 ayat 7. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu, janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Jangan engkau takut yang menyampaikan kebenaran itu. Betul. Waktu engkau sampaikan kebenaran pasti dikecam, pasti dimaki-maki, pasti begitulah. Tapi jangan engkau takut. Yang menyimpan dalam hatimu itu pasti akan dikecam, pasti diolok-olok. Saya merasakan ini sudah sekian tahun. Saya sampaikan melalui YouTube ini. Ya. Saya masih bersyukur. Saya berdoa kepada mereka-mereka yang subscriber ini. Ya. Mungkin melelahkan tubuh untuk mendengar khotbah ini. Ya. Tapi kalau dengan senang hati engkau dengarkan, pasti engkau selamat. Bukan dari saya. Kalau lihat saya ini, kau tidak pernah akan dapat apa-apa. Tapi kalau engkau dengarkan apa yang saya sampaikan itu, pasti engkau selamat. Kalau engkau ambil keputusan dengan keluargamu, engkau baca kitab suci dengan benar, dengan baik, itu pasti engkau selamat. Ya. Yakin engkau selamat. Ya. Hosea 6 ayat 5 sampai 8. Hosea 6 ayat 8 sampai 5 sampai 8. Hosea 6. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Tuhan lebih daripada korban-korban bakaran. Tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Gilead adalah kota para penjahat penuh dengan jejak darah. Jadi ini namanya Samaria ini atau kerajaan utara ini, Israel itu penjahat-penjahat itu. Kenapa dikatakan penjahat itu, saudara? Makanya engkau baca.
Apa yang dilakukan namanya Yerobeam ini? Ya. Yerobeam itu bikin namanya perjanjian baru. Kalau engkau baca namanya 1 Raja-Raja 12 di sana, saudara, jelas akhirnya apa yang dilakukan namanya Yerobeam ini. Ya. Sampai saat ini orang-orang kerajaan Israel Utara tidak tahu lagi, mereka terpencar seluruh dunia. Sampai detik ini perbuatan namanya Israel Utara ini yang beribu kotakan namanya Samaria ini dari kelakuan namanya Yerobeam. Ya, Raja Yerobeam ini. Pada waktu zaman Salomo ini, Salomo terpecahlah raja ini, Israel ini, ada namanya Israel Utara, beribu kotakan namanya Samaria, ya. Israel Selatan itu beribu kotakan Yerusalem. Jadi utara itu adalah Raja Yerobeam, sedangkan kerajaan selatan itu namanya Rehabeam, saudara. Ya. Jadi Yerobeam itu dari keturunan Efraim, saudara. Ya. Mereka ada namanya di utara. Jadi di utara itu ada namanya 10 suku, saudara. Sedangkan selatan itu ada 2 suku, namanya Yahuda dan Benyamin, saudara. Pecah ini. Makanya kalau kau baca namanya 1 Raja-Raja 12 itu sampai 2 Raja-Raja 17 sana, jadi utara itu digaruk loh, saudara. Perbuatan-perbuatan namanya Yerobeam tadi bikin ibadah baru, mereka lupakan namanya hukum Tuhan, mereka abaikan namanya hukum Tuhan karena mereka banyak di sana. Akhirnya apa? Kalau engkau baca namanya 2 Raja-Raja 17 sana, zaman Raja Hosea ini, akhirnya namanya kerajaan utara ini kan dihancurkan. Ya, jadi Yerusalem itu kerajaan utara ini, ya, dihancurkan, dibuang. Ya, Samaria ini, ibu kotanya Samaria ini digaruk orang-orang, dibuanglah ke Asyur, saudara. Sampai saat ini, sampai detik ini. Ya. Jadi ingat baik-baik ya, apa yang dilakukan oleh namanya Raja Yerobeam ini, kalau kebaca namanya 1 Raja-Raja 12 di sana, dia ganti-gantikan. Jadi tadi namanya pondok daun bulan 8, dia taruh bulan 7, dia taruh bulan 8. Begitulah mirip-mirip yang dilakukan orang Kristen ini, saudara. Ya? Orang Kristen ini ganti-ganti. Sabat jadi Minggu, pondok daun jadi Natal, ya. Pesak jadi namanya Jumat Agung. Terus kita ikutin mama, ikut kitab suci, isi kitab suci atau perkataan-perkataan dari mulut-mulut mereka ini. Kita cari namanya ibadah Minggu nggak ada, kita cari namanya Natal nggak ada, kita cari namanya Jumat Agung nggak ada. Ya. Di dalam sangat jelas. Ibadah mingguan ada sabatnya karena Yasua itu, kebiasaan Yasua itu setiap sabat masuk rumah ibadah. Bagaimana lu mengecam? Pondok daunnya juga tetap dilakukan. Namanya roti tidak beragi atau pesak itu mereka juga pun tidak ganti-ganti. Itulah isi kitab sucinya. Tinggal lu pilih mana. Pilih dari Pak Pendeta yang doktor-doktor ini, atau perkataan Tuhan sendiri, atau perkataan rasul ini. Ya. Kalau namanya Rasul Saul ini kan sudah diperkosa itu. Ya. Diperkosa loh, saudara. Dipaksa-paksakan, ini tidak benar. Jadi itulah, kita sudah benar tadi, ya Hosea 6 ini, bahwa namanya utara itu penjahat. Kenapa mereka dikatakan penjahat? Karena mereka meninggalkan hukum Tuhan. Kalau engkau baca, kalau engkau mau saja, utara ini yang beribu kotakan namanya Samaria ini, bacalah dari namanya 1 Raja-Raja 12. Jangan kau putus itu sampai namanya 2 Raja-Raja 17. Ya, pasti ketahuan nanti. Mereka-mereka ini yang melawan ini, yang keraskan kepalanya, yang membekukan hatinya ini, akhirnya apa? Sampai detik ini. Ya. Yang namanya Samaria ini, Samaria sekarang sudah bukan di Israel lagi, ya. Ini kan namanya kan tepi barat, itu kan termasuk namanya Samaria ini, ya. Jadi sekarang jangan berpikir-pikir, saudara, Samaria ini ada di Israel, sudah ada wilayah
Palestina, saudara. Ya. Bayangkan saja, ya, sampai saat ini. Kenapa seperti itu? Karena mereka melawan namanya hukum Tuhan ini. Jadi saya mengatakan orang Israel dihukum, apalagi engkau ini. Ingat baik-baik, dia kan tidak mentolerir akan dosamu. Ya. Makanya Yeremia, makanya baca kitab suci lengkap. Yeremia 31 ayat 21, kalau engkau tidak tahu namanya rambu-rambu, ya, pasti lu nyasar lu, saudara. Makanya perhatikan, kalau ada bilang, lewat sini, ini jalan yang benar. Perhatikan namanya rambu-rambu. Ya. Jangan bilangnya ke kota itu melalui namanya apa? Hayam Huruf. Jangan. Ya. Kalau ke kota itu harus lewat Gajah Mada. Jangan lewat Hayam Huruf, pasti nanti bertabrakan. Kalau ke kota namanya lewat namanya Gajah Mada. Kalau namanya dari kota ke Harmoni, jangan lewat Gajah Mada, lewat namanya Hayam Huruf. Ya. Baca namanya Yeremia 31 ayat 21. Didirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan, perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah hai anak darah Israel, kembalilah ke kota-kotamu ini. Kembalilah ke kota-kotamu ini. Ingat baik-baik ya. Kalau kita baca Yeremia 31 itu kan ada 40 ayat, saudara. Disitulah nanti Tuhan akan berdamai dengan Israel. Itulah namanya perjanjian baru. Bukan perjanjian baru yang dibikin oleh Kristen. Bukan. Nggak ada, saudara. Dicantumkan di sana, apanya Ibrani 8 sana, dikasih judul mereka di atas, lembaga kita punya kasih judul perjanjian baru. Tapi mereka menipu. Padahal kalau kita baca namanya Ibrani, namanya 8 ayatnya 8 sampai 12, ini kan kutipan dari namanya Yeremia 31. Makanya diselipkan mereka di sana ayat 13 itu, yang lama itu sudah jadi sampah. Makanya saya bilang surah-surah Rasul Saul ini sudah diperkosa habis. Jangan ditelan bulat-bulat, baca yang benar, ya. Jangan ikut-ikutin yang komentar itu di YouTube itu dia bilang Taurat namanya racun, jangan, ya loh. Jadi namanya dikasih rambu-rambu. Kota Jakarta ini ada rambu-rambunya. Makanya harus kau tahu itu rambu-rambu. Ini boleh nggak lewat sini, ya. Kalau ada palangnya begitu merah itu tidak boleh. Kalau ada panahnya itu menuju ke sana kan ada panah itu. Nah, kau ikut di situ, ya. Jadi namanya nanti itu Yerusalem baru atau dia berdamai dengan orang Israel, makanya ada rambu-rambu yang dimaksud sebenarnya ini kembali kepada hukumnya Tuhan. Supaya kita tahu itu ada rambu-rambu, perlu namanya kita baca Taurat dan kitab para nabi. Ya, tadi kan kita sudah baca kan di Luka kan, berulang-ulang kali. Kukirim nabi-nabi ini supaya orang kembali kepada hukumnya Tuhan. Saya selidiki kitab suci dari kitabnya Mose ini sampai kitab para nabi, nggak ada ajaran lain. Diutus nabi-nabi ini supaya kembali kepada hukumnya Tuhan. Ya, kalau kebaca namanya Maliaki paling terakhir di sana apa? Diangkat juga masalah kitabnya Mose, ya, supaya orang kembali kepada kitabnya Mose, maupun juga namanya Nabi Zakaria 8 ayat 16 mengatakan supaya orang kembali kepada hukumnya Tuhan, harus berkata benar. Persoalan sekarang yang di mimbar-mimbar ini hanya menipu, tidak berkata benar, perpuluhannya disikat habis, ya. Makanya saya bilang mendingan kasih mereka itu, mending saya kasih orang miskin aja. Kalau ada tetanggaku mungkin dia selapa, nggak ada makan, ya saya tolong aja. Kan itu yang dikehendaki Tuhan. Daripada lu kasih sama dia beli dasi, kayak direktur, saudara. Di tempat-tempat ibadah sudah kayak direktur, ya. Memangnya Tuhan kita Yesus turun di bumi ini menjadi manusia memang pakai dasi, ya. Dia pakai seperti nelayan-nelayan itu, tidurnya saja pun di perahu nelayan-nelayan sudah bau, ya. Kita lihat, terus kita teladan kepada pendeta-pendeta itu atau teladan kepada Tuhan Yesus, ya. Yang sudah mengorbankan dirinya dengan darahnya yang kudus itu. Diselamatkan aku ini karena aku mengakui bahwa Tauratnya segala-galanya. Dia menyelamatkan aku. Sehingga saya sampaikan kebenaran ini. Sekalipun dikecam, dihujat, dimaki-maki.
saya tetap sampaikan. Saya tidak akan pernah takut. Ya. Ya. Ingat baik-baik apa yang dilakukan. Makanya ada seorang perempuan. Perempuan ini pelacur, saudara. Saya kalau baca perempuan ini luar biasa. Dia luar biasanya apa? Dia tidak ada hukum Tuhan yang dia pegang. Dia hanya dengar dari mulut-mulut. Tapi ada pengakuan yang luar biasa. Siapa yang saya maksud pelacur? Halo? Siapa? Rahab, saudara. Ya? Ingat perkataan Rahab ini. Perempuan ini, dia menyelamatkan keluarganya. Saudara. Ya? Dia menyelamatkan keluarga dengan perkataannya yang luar biasa, saudara. Ya? Kalau engkau baca namanya, Yosua bin Nun 2 ayat 11. Ingat ini perkataannya, saya betul kagum. Luar biasa saya kagum. Ya? Nenek Rahab ini, saudara. Nenek rohani saya Rahab ini, saudara. Perkataannya luar biasa. Dia bisa menyelamatkan keluarganya. Apa perkataannya? Kita lihat bersama. Ayat 11. Yosua bin Nun 2 ayat 11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Yahweh Tuhanmu ialah Tuhan di langit di atas dan di bumi di bawah. Tuhanmu itu di langit di atas langit, di bumi di bawah bumi, tidak ada yang lain. Perkataannya dia, karena itu dicatat oleh Moses. Moses mengatakan bahwa Tuhan di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi. Yang mencatat itu namanya kitab Taurat. Baca namanya Ulangan 4 ayatnya 39. Ya. Ulangan 4 ayat 39. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Yahweh lah Tuhan yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Ini dicatat oleh namanya kitab Taurat ini. Hukumnya Tuhan itu Yahweh lah di langit, di atas langit, dan Yahweh lah di bumi, di bawah bumi, tidak ada yang lain. Esa, tidak ada yang lain. Akhirnya apa? Diselamatkan keluarganya Rahab tadi. Kalau engkau baca namanya Yosua bin Nun itu, akhirnya dia selamatkan semua keluarganya. Ada satu. Seorang perempuan, yang perempuan ini saya anggap dia luar biasa, tidak ada tandingnya sampai saat ini. Ini juga bukan orang Israel. Rahab ini orang Israel enggak? Dia bukan orang Israel. Dia orang Kanaan. Yang dia harusnya dia dimusnahkan. Tapi dengan perkataannya tadi bahwa Yahweh lah Tuhan di atas langit, dia selang dan di bumi, di bawah bumi, tidak ada yang lain, dia selamat. Begitu juga lah namanya seorang janda di Sarfat ini. Ya. Dan dari Sarfat juga, saudara ingat baik perkataannya. Dengan perkataannya itu diselamatkan kepada keluarganya karena dicatat juga dalam kitab Mose ini. Ya. Dicatat loh dalam kitab Mose. Ya. Baca namanya 1 Raja-Raja 17 ayatnya 12. Ya. Ini dicatat dalam kitab Mose. Kalau kau baca namanya nanti di Ulangan dengan perkataannya tadi, ya, bahwa Tuhanmu yang hidup itu tidak ada yang lain. Baca ayat 12-nya. 1 Raja-Raja 17 ayatnya 12. Perempuan itu menjawab, demi Yahweh Tuhanmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Dengan Yahweh Tuhanmu yang hidup, perkataan-perkataan yang hidup, saudara. Akhirnya dia lama dari kelaparan, saudara. Nggak kelaparan, anaknya juga sudah mati, saudara. Akhirnya dibangkitkan juga anak. Kita lihat apa yang dilakukan kedua perempuan ini. Mereka luar biasa. Ya. Saya kagum. Makanya setiap saya baca itu, misalnya namanya 1 Raja 17, saya tidak pernah putus. Saya suka sekali. Ya. Padahal keadaan sudah terjepit. Makanan sudah tidak air. Tidak ada air, sudah tidak ada. Tapi dia bertahan dalam kebenaran. Dia bertahan namanya hukum-hukum Tuhan, tapi akhirnya dia selamat. Terhindar dari mati kelaparan. Ingat kau renungkan baik-baik. Ya. Makanya saya mengatakan Galatia 4 dengan 4 itu kau pahami betul. Genap waktunya dia datang di bumi ini. Menebus orang-orang yang patuh kepada hukum Tuhan.
Jangan engkau dengarkan yang itu tadi. Namanya kitab Moses jadi racun. Pak pendeta-pendetanya itu namanya pembunuh-pembunuh ini. Kitab Taurat tidak berlaku lagi. Jangan engkau ikuti. Hindari. Tinggalkan tempat ibadah itu. Ya, kalau engkau mau selamat. Tapi kalau engkau masih bandel, cepat atau lambat akan dihukum. Sekarang tanda-tanda akhir zaman sudah nampak. Ya, kita nggak tahu lah kan, Israel lagi dikeroyok. Ya, kalau sampai nanti dikeroyok, terjadi nama Armageddon. Ya, jadi nanti selesai semua di bumi. Ya, ya. Ingat loh baik-baik ya. Baca namanya Yeskiel 36 sampai pasal 36 sampai pasal 39. Armageddon. Ini kelihatan sekarang, saudara. Kalau sampai nama Israel dikeroyok habis-habis, kan dia sudah terjepit ini, tidak bisa lari kemana-mana. Makanya Tuhan akan turun. Baca namanya Yeskiel 36, pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal 39. Baca lengkap itu, supaya engkau punya pemahaman. Amin. Ya. Yesaya 8 ayatnya ini yang sampai terjadi sampai saat ini. Yesaya 6 ayatnya 8 sampai 12. Ini yang sampai saat ini terjadi loh saudara. Bagaimana mereka dikunci, ya. Ini orang Israel loh, tapi ini orang Israel. Yesaya 6 ayatnya 8 sampai 12. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh." Kemudian aku bertanya, "Sampai berapa lama ya Tuhan?" Lalu jawabnya, "Sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi, Yahweh akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong." Sampai kosong. Ingat baik-baik ya. Berapa ribu tahun yang lalu, mungkin 3.000 tahun yang lalu, itu perkataan namanya Yesaya sampai detik kosong nggak? Sampai sekarang, apanya bait suci yang ketiga tidak dibangun, saudara. Ini nubuatan-nubuatan ini benar-benar terjadi, saudara. Ya, mereka sekalipun mereka membaca ada pasal dan ayat, mereka tidak peduli. Itu orang Israel, apalagi namanya orang asing. Saya sudah berbusa-busa mulutku ini melalui namanya sahabat itu siap sahabat itu melalui Facebook, nggak ada. Paling ada satu, ada keluargaku sekarang, mungkin mereka sadar sudah. Ada keluarga saya sendiri sekarang mulai ada yang mengatakan sahabat Salom, ya. Setiap kata-katanya sahabat Salom itu dia tidak akan sia-sia. Yakin itu. Makanya saya mengatakan amin. Ada yang sadar sekarang, ya. Ada yang sadar. Ya, saya bersyukur itu, ya. Mudah-mudahan Tuhan dilembutkan hati mereka. Sehingga mereka namanya terima Taurat ini, sehingga mereka kembali kepada hukum Tuhan ini, ya. Yesaya 29 ayatnya 9 sampai 13. Perhatikan hampir sama dengan Yesaya 6 ini dengan Yesaya 29 ini. Ya, "Tercengang-cenganglah penuh keheranan, biarlah matamu tertutup buta semata-mata, jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing tetapi bukan karena arak. Sebab Yahweh telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu yakni para nabi telah dipejamkannya dan mukamu yaitu para pelihat telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, 'Baiklah baca ini,' maka ia akan menjawab, 'Aku tidak dapat sebab kitab itu termeterai.' Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, 'Baiklah baca ini,' maka ia akan menjawab, 'Aku tidak dapat membaca.' Dan Yahweh telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan." Zaman Yesua itu dikutip juga di situ, dicatat oleh Matitia 13 ayatnya 15 ya 13 sampai 14. Dikutip lagi, diangkat lagi di situ. Matitia 13 ayat 13 sampai 15. Diangkat lagi di situ, dia mengatakan benar loh buatan Yesaya, manusia-manusia ini.
Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya